Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatil ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min iman. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa uqdatam bil lisani yarfa'u qawli. Sob, sekarang ini saya RSC Riba Solution Center SKDA ini sudah lagi mendampingi seorang sahabat saya, seorang pengusaha, seorang dosen, terus ex pejabat, tadinya punya perusahaan karena main riba di 2010 waktu perusahaannya maju sampai omsetnya sampai 10 eman setiap bulan itu, minjem ke bank akhirnya berantakan gitu. Nah sekarang ini hutang dia itu 7 miliar tapi dendanya itu hampir 4 miliaran karena 2014 sudah macet, sudah cukup panjang di salah satu bank plat merah ya. Terus belum yang lain-lainnya, totalnya jadi 14 miliar jadi untung 7 miliar, ini 14 miliar. Sebenarnya dia pokoknya dia berkurang 1,25an gitu. 1,25an karena dia udah kehilangan 2 rumah untuk dilelang dan juga udah bayar cicil pokoknya gitu. Nah, sekarang ini masuk pada tahap lelang gitu. Jadi masuk pada tahap lelang beberapa hari lagi dan tadi minta tolong gitu. Dan alhamdulillah saya tangani, langsung kita buatkan surat masuk ke RSC, kita buatkan surat apa ke somasi dulu. Ini sob, jangan remehkan. Kadang-kadang kalau bank itu ngelakukan ini, jangan remehkan lelang dan yang lainnya gitu. Kenapa? Lelang kadang-kadang kalau dilelang kadang nggak berhasil, karena situasi sekarang kan membeli lelang juga kan membeli dengan nilai agak turun pun agak susah gitu. Tapi kadang-kadang itu banyak mafia sob di situ. Ada mafianya segala macam-macam. Kadang-kadang apalagi lihat asetnya gede gitu, terus dijual murah gitu. Itu bisa aja antar mereka aja yang melakukan gitu. Dan itu terjadi beberapa kali gitu, saya udah ngalami gitu. Tapi intinya gini, ketika sudah masuk ke lelang, harapannya adalah kita harus melakukan somasi ke mereka semua gitu. Balikin ke jalur ke jalur negosiasi gitu. Karena kalau sampai kita dilelang tanpa somasi atau apapun dan kita ternyata lelangnya itu kalah jadi dan kita udah beralih aset, itu akan repot lagi di pengadilannya gitu. Jadi kalau udah masuk lelang itu Anda harus siap-siap sampai ke posisi pengadilan sob. Dan di RSC kita bisa bantu Anda sampai pendampingannya gitu. Jadi kita hanya mendampingi, jadi bukan kuasa ini seperti pengacara enggak gitu. Kita hanya mendampingi sisi ininya. Jadi akan saya siapkan untuk petitumnya segala macam-macam kita siapkan dulu. Bagaimana daftar pengadilan, mungkin ada pendampingan ya. Anda harus bayar sih memang gitu. Kalau minta didampingi langsung segala macam-macam gitu. Tapi itu untuk wakaf, bukan untuk saya loh ya sob ya. Kalau saya sudah cukup. Jadi saya makan dari apa yang saya dapat aja gitu. Karena saya memang saya punya ego sendiri sebagai pengusaha bahwa saya makan dari apa yang tangan saya lakukan gitu. Tapi saya minta Anda kalau nanti susah dibantu, kalau Anda pengusaha, bantu saya di usahanya, usaha bersama di Uber dan di SKDA gitu, membantu warga lain untuk bisa bebas riba. Karena sesama pengusaha kita bersatu sekarang lagi, apalagi ngelawan asing dan asing sekarang ini. Jadi itu. Jadi ketika Anda kena kas ini mau dilelang, apalagi besok atau berapa hari, harus cepat dikirim suratnya, somasinya. Dan di situ di somasi itu dikasih kita tawarkan untuk negosiasi segala macam-macam, balik lagi ke negosiasi dan kita kasih waktu dulu. Mungkin ada yang 2 minggu, ada 1 bulan dan kita kasih ancaman kalau memang somasi nggak diindahkan kita akan gugat gitu. Gugat siapa yang kita gugat? Pertama banknya, kedua balai lelangnya, KPKNL atau balai lelangnya. Ketiga tidak ada menutup kemungkinan pihak lainnya gitu. Nah itu yang dilakukan. Jadi kenapa? Kita masih kooperatif dasar hukumnya. Kedua, presiden pun memberikan kita relaksasi. Sekarang ini keadaannya post major, kena covid, corona segala macam-macam, harga juga stabil, itu akan merugikan kita semua. Dan itu masih bisa jadi ranahnya pengadilan. Kalau ranah pengadilan, hukum bank itu nggak ada. Jadi yang menentukan hakim nanti ke depan gitu. Yang dengan kebijakannya itu yang menjadi ini kan. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi Anda semua. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.